Lensa TV, Balikpapan, terpercaya. Kegiatan pemeriksaan senjata api secara serentak jajaran Satuan Internal Polri yang dilaksanakan oleh Satuan Propam kepada seluruh anggota yang memiliki SANPI, bertempat di lapangan upacara Polda Kaltim. Apel kesiapan yang diawali dengan apel pagi yang dipimpin langsung Wakapolda Kaltim, Brigjen Pol. Dr. H. M. Sabilul Alif, SH, SIK, MC. Pimpinan apel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Kapolda Kaltim yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Pak Irwasda, para Pitibul Polda Kaltim dan seluruh anggota yang hari ini kita apelkan untuk melaksanakan kegiatan pengecekan senjata, baik pengecekan fisik, pengecekan administrasi maupun pengecekan yang lainnya. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan bahwa hari ini kita akan memastikan personil yang memegang senjata api. Selanjutnya, kita akan pastikan secara administrasi yang bersangkutan secara administrasinya benar. Artinya bahwa kartu yang dipegang itu sudah habis masa usianya atau tidak. Yang ketiga, akan memastikan bahwa anggota yang memegang senjata api tersebut secara psikologi saat ini dalam keadaan layak atau tidak. Dan yang selanjutnya adalah kita akan memastikan bahwa hari ini juga atau selanjutnya kita akan tarik senjata api itu atau masih tetap dipegangkan senjata. Dalam kesempatan yang baik ini juga kita akan melaksanakan psikologi ulang, artinya bahwa cara psikologi ulang. Oleh karena itu Pak Kador SDM dengan Pak Kabak Pesi akan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengecekan psikologi ulang bagi anggota-anggota yang perlu dilakukan. Pelaksanaan pemeriksaan senjata api personil sebagai upaya mitigasi bahwa kondisi SANPI masih kondisi layak pakai serta administrasi pendukung surat-surat perizinan sesuai dengan ketentuan SOP yang sudah ada. Baik senjata organik kantor maupun senjata inventaris perorangan beserta peluru yang menyertainya. Kegiatan ini disambut baik oleh para personil sebagai bentuk perhatian dalam penggunaan barang inventaris Dinas Polri yang ada. Jangan senjata itu ada holsternya. Hampir semua nggak pakai holster. Mana holsternya? Kamu pakai holster? Pakai holsternya. Karena nanti kalau tiba-tiba pada saat pengejaran jatuh justru saya yang akan seperti kamu. Senjata jangan-jangan nggak kamu bawa senjata namanya senjata gun carrier. Pengecekan ini dalam rangka hari ini Polda Kaltim ya atas perintah pimpinan dalam hal ini Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Kaltim untuk melaksanakan dan memastikan
senjata-senjata yang dipegang oleh anggota dan memastikan bahwa senjata api yang dipegang anggota secara administrasi, secara fisik, dan secara psikologi anggota saat ini yang pemegang senjata api itu betul-betul mampu untuk bisa memegang senjata api, sehingga tidak ada abuse of power yang dilakukan oleh anggota dalam penggunaan senjata api. Kita pastikan bahwa ke depan zero accident, artinya bahwa betul-betul tidak ada kejadian ya dalam penyalahgunaan senjata api. Yang kedua, kita akan pastikan bahwa kita tidak akan mentoleransi bagi anggota atau siapapun pemegang senjata api yang memegang senjata api tidak sesuai prosedur, baik dari sisi administrasi, baik dari sisi psikologi yang saat ini. Yang kedua juga bagi yang salah menggunakan senjata api. Di samping kita mengecek kegiatan-kegiatan atau kelengkapan-kelengkapan baik secara administrasi dan lain-lain seperti yang saya sampaikan tadi, kita ke depan akan latih dan sosialisasi cara menggunakan senjata api dengan baik dan benar. Kita sampaikan tadi bahwa di aturan ancaman itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang berarti belum bisa menggunakan senjata. Ya, senjata api yang diberikan kepada personel adalah untuk memastikan bahwa anggota dalam bertugas mampu untuk bisa melindungi dirinya, mampu untuk bisa melindungi masyarakat, dan mampu untuk bisa menghadapi tantangan ancaman dari tindakan-tindakan kriminal. Ya, itu yang paling terpenting lagi, anggota itu mampu untuk bisa mengetahui manfaat penggunaan serta cara untuk menggunakan senjata api. Dan yang paling terpenting lagi, cara menggunakan senjata api dengan baik dan benar. Mari ke depan kita akan latih, ya, kita akan latih menggunakan latihan penggunaan senjata api dengan sasaran-sasaran kalau perlu yang bergerak, sasaran-sasaran yang reaksi, sasaran-sasaran yang sifatnya bukan hanya tembak presisi, tapi tembak reaksi, sehingga anggota juga cepat menggunakan sekaligus untuk memastikan bahwa senjata api, gun carrier atau senjata yang dibawa itu betul-betul melekat, tidak boleh dibawa di tas. Tadi saya tegur anggota yang tidak menggunakan holster. Saya tanya dia, kamu letakkan di mana? Siap di tas. Itu yang contoh. Yang kedua, saya letakkan di mana? Diselipkan di saku celana. Itu tidak boleh. Artinya bahwa penggunaan gun carrier atau senjata yang dibawa itu betul-betul harus bisa betul-betul digunakan dengan cepat. Nah, kalau tasnya diambil oleh orang berarti kan sudah hilang senjatanya. Dan ini juga kita antisipasi, kita sosialisasi. Banyak anggota yang masih belum paham hal tersebut. Maka SDM hari ini akan mengecek secara administrasi psikologi. Psikologi ini bukan hanya pada saat dia mengurus atau mengajukan senjata api, tapi pada saat hari ini anggota tersebut secara psikologi, secara psikologi atau secara psikis anggota tersebut itu masih atau layak. Ada yang anggota bermasalah. Yang pertama adalah bermasalah dengan dirinya, mungkin dia punya utang contohnya, atau punya hal-hal yang sifatnya persoalan pribadi, punya masalah keluarga, secara komunikasi dengan temannya tidak baik, temperamen, walaupun dia layak untuk tarik langsung dengan tegas lah. Siapa yang menilai ini? Kasatkernya. Yang kedua adalah komandannya di level atasnya persis. Yang ketiga adalah teman-temannya, dan selanjutnya keluarga. Kita tanya kepada istrinya secara temperamen bagaimana yang bersangkutan. Dan ini kita juga sosialisasikan bagaimana cara penyimpanan senjata api baik dan benar. Jangan sampai justru nanti di rumah ada anak-anak kecil yang justru berbahaya. Itu juga tidak. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dukungan masyarakat Polda Kaltim, khususnya rekan-rekan media untuk mensosialisasikan kegiatan ini. Kegiatan ini akan kita laksanakan secara rutin, dan saya juga minta masukan dari rekan-rekan atau masyarakat bagaimana perilaku anggota kita di lapangan, sehingga ini juga menjadi sosial kontrol bagi kita dalam melaksanakan tugas, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Sejauh ini, dan apakah ada anggota yang melakukan penyalahgunaan? Untuk sampai saat ini tidak ada. Untuk sampai saat ini, tapi ada beberapa yang kita tarik. Ada yang kita tarik. Ya, tadi ada kita tarik. Ya, kita tarik. Kenapa kita tarik? Karena secara masa berlakunya habis.
Ya, psikologinya ada beberapa yang kita ulang lagi. Terus saya ingatkan untuk pimpinan Satkernya untuk melakukan kegiatan pelatihan. Dan kita buat buku pintar pedoman penggunaan senjata api. Ini mungkin hal-hal yang, dan ini dilakukan oleh seluruh Polres jajaran saat ini sampai ke polsek-polsek. Dan buku pintar ini adalah buku yang nantinya pada saat pemegang dia juga dapat buku ini, dan buku ini harus dipahami. Dan pada saat apel-apel hari Senin nanti kita akan uji petik bagaimana penggunaan senjata api, bagaimana penggunaan kekuatan. Nah, itu artinya cerdas cermat atau cerdas ya, dan cepat dalam menjawab pemahaman. Itu perlu, kadang-kadang ditanya juga belum tentu. Aturan yang mengatur bagaimana penggunaan gun kuat juga belum tentu. Bagaimana kalau lawannya itu masih mukul-mukul, tiba-tiba langsung menggunakan senjata api, itu tidak seimbang. Tidak seimbang. Memang berbahaya dia udah mukul, tapi belum perlu dan belum bisa menggunakan senjata api. Lensa TV, Balikpapan, terpercaya.